Shalom Kak Elia, Bang Ya, Elia. salam. Silakan. Ya, mau nanya nih Kak tentang ini. eh kit- Simbol kekristenan itu salib atau gambar Tuhan Yesus atau patung Kak? Apapun bisa, batu-batu pun bisanya simbol kekristenan. Karena Yesus adalah batu karang yang teguh. Air pun bisa simbol kekristenan karena Yesus adalah air hidup. Roti pun bisa simbol kekristenan karena Yesus adalah roti hidup. Anggur dan darah pun bisa simbol kekristenan karena darah Kristus menyelamatkan. Di apapun bisa simbol Kristus, ya. Tetapi salib itu, di dalam salib itu, kenapa salib itu begitu diagungkan? Karena musuh Yesus berpikir di dalam salib mereka bisa mengalahkan Yesus. Tapi ternyata Tuhan Yesus menggunakan salib itu untuk mengalahkan mereka. Makanya agungnya salib itu tidak terkatakan. Karena di dalam alat itu, musuh-musuh Kristus berpikir dia bisa mengalahkan Kristus. Tapi ternyata di dalam alat yang sama, Kristus menginjak-injak maut itu. Ya, jadi mau gambar Tuhan Yesus, mau salib, mau patung, mau apapun, semua bisa dipakai. Pusing tentang itu. Yang penting pribadi Kristusnya benar disampaikan. Jadi mau di gereja mau ada patung, ada foto, ada apa segala macam, terserah. Ada air terjun, ada bandara, ada stasiun, silakan. Yang penting Berarti Kristus. berarti Kak nggak salah itu contohnya ini, ada patung gitu, nggak salah itu ya Kak? Tidak salah Soalnya ada patung. Oh, patung ada kan sebagai karya seni, bukan untuk disembah. Kan orang Kristen berdoa tidak harus ada patung, dimanapun bisa berdoa. Ya kan? iya sih Patung itu benar. kan hanya penggambaran saja. Rasul Matius diukir. Karena tokoh Kristen itu bukan tokoh dongeng yang mukanya ditutupi lampu pijar. Tahu yang ditutupi lampu pijar? Iya Nah, Kak. kita tahu bentuk muka mereka seperti apa. Ya meskipun Tuhan Yesus wajahnya berbeda-beda kan, itu kan teologi dalam warna. Oh, Dilukis, Leonardo da Vinci melukis dia dengan gambar seperti Eropa agar itu mensukseskan penginjilan kepada orang Eropa. Mandak budaya, ya. Oh, orang Cina melukis Yesus mata sipit agar orang Cina tidak asing dengan sosok itu. Orang Jawa melukis Yesus dengan belangkon agar diterima dalam budaya. Rapupo toh, tapi pribadi yang diajarkan baik di China, baik di Eropa, baik di Jawa adalah pribadi yang sama yang mati tersalib oleh karena kasih lalu bangkit membawa pengharapan dan kemenangan. Itu yang terpenting. Mau dipatungkan, mau difoto, mau dilukis, mau di apa. Tidak penting. Yang terpenting pribadinya itu dan apa yang diajarkan pesan firman-firman dari Kristus untuk kita ikuti, kita dengarkan dan terlebih lagi kita lakukan. Begitu. Jadi oke. jangan pusing ya, jangan repot dengan itu. Jangan seperti umat sebelah alergi dengan banyak hal ya. Dengan air pun Iya. alergi, dengan garam pun harus ada doa ya. Kan aku bertanya gitu kan Kak, karena kan sebelumnya aku baca di Alkitab kan kalau Tuhan Allah kan melarang tentang, oh gini lah Kak, salah nggak sih contohnya kan gini, kan Tuhan Allah kan ada di Alkitab itu kan Kak melarang patung. Ah. Terus aku beranggap kayak gini, wih patung-patung Katolik pakai patung, gini-gini, baru ada lagi. Di Samosir kan ada, tahulah kakak itu patung Tuhan Yesus yang di Spia kan dibangun. Iya kan patung itu kan Patung bukan itu untuk ada memang disembah. jadi Patung itu kan bukan dituhankan. Kecuali dituhankan, dikasih oh. sesajen-sesajen, barulah nggak boleh. Kan kita nggak Tapi menuhankan kalau berdoa patung. dia, tapi kalau berdoa di depan patung enggak? Jadi kalau kau berdoa di atas meja berarti kau tuhankanlah meja itu. Enggak sih Berarti kak. kalau kalau kau berdoa di atas sofa, berarti kau tuhankanlah sofamu itu. Jadi kau berdoa menghadap apa? Kalau kau berdoa menghadap dinding, berarti dinding itu kau tuhankanlah. Oh, aku nggak berdoa ke arah mana Elia. Aku berdoa ke arah udara yang kosong ruang hampa. Berarti kau berdoa sama langit. Berarti langit itulah kau tuhankan begitu.
Jangan terlalu naif, ya. Orang mau berdoa di Tapi hadap patung, kayak di hadap gambar, di hadap foto, itu cara mereka merefleksikan iman mereka. Orang Katolik itu berdoa di depan patung bukan berarti mereka menyembah patung. Orang Ortodoks itu berdoa di depan foto ikon bukan berarti mereka menyembah gambar. Orang Kristen Protestan berdoa di depan salib ke Yesus bukan berarti mereka menuhankan kayu. Mereka merefleksikan pribadi dari apa yang di hadapan mereka. Patung Yesus. Mereka merefleksikan lebih hidup dengan seni itu. Lebih hidup dengan gambar itu. Lebih hidup dengan salib itu. Kan begitu. Ngapain repot dengan itu? Tuh, Tuhan kan berfirman, jangan berbuat bagimu patung. Baca lengkap. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai pohon untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Patung yang kamu cipta itu emang bisa memerintah kamu? Kan nggak bisa. Bisa dia nyuruh kamu, ambil dulu aku dua ekor daging babi. Nggak bisa kan? iya kan? Atau ambil dulu aku nasi sepiring, kan nggak bisa. Ya udah kalau emang nggak melakukan itu, ya untuk apa kita takut? Jangan alergi dengan itu ya. Oke kak, oke kak. Udah kak. Ah, Sekarang aku mau nanya tentang bilangan 66 di Alkitab itu maksudnya gimana itu ya kak? Wahyu 13, ya. 666 tadi tadi pagi saya baru minta bahan itu dari Pak Esra Soro. Kalau Pak Esra Soro nonton ini, terima kasih Pak Esra. Ya, tanda 666, 6 itu kan angka manusia. Ya, karena manusia dicipta pada hari keberapa? Pada hari ke masih kurang sih itu kak. Menciptakan langit dan bumi. Pernahnya kau sekolah minggu? Ngaliling awas dengan sekolah minggu kak. Oh, bye. Bye. Jadi Ngabuk manusia ngebalik itu kak. dicipta pada hari ke-6. Oh pada hari ke-6. 3 itu angka ilahi. Karena apa? Allah Tritunggal. Bapa, firman-Nya, dan rohnya. Jadi 666 adalah manusia yang ingin menjadi ilahi. Itulah antikristus itu. Ditanam di dahi, ditanam di tangan kanan, itu artinya apa? Bukan berarti chip atau komputer, bukan itu. Ditanamkan di tangan kanan itu adalah tanda persahabatan. Ditanamkan di dahi artinya mengikuti pikiran. Jadi kalau tanda 66 itu ditanam di tangan kanannya dan di dahinya artinya orang itu mengikuti pikiran antikristus itu ditanam di dahi dan melakukan persahabatan dengan antikristus itu dengan ditanamkannya di tangan kanan. Jadi itu semua simbol. Tangan kanan adalah simbol persahabatan, dahi adalah simbol pemikiran dan mindset, 666 adalah tanda setan, manusia yang memberontak kepada Yesus. Itu. Jadi Oh, 666 itu jangan kau pahami pelak mobilnya 666 lalu dia iya. antikristus, namanya di jumlah-jumlah lalu itu antikristus. Bukan, itu simbol manusia yang ingin menjadi seperti Allah. Ditanam di tangan kanan artinya bersahabat dengan antikristus, ditanam di dahi artinya dia mengikuti pikiran antikristus untuk memberontak kepada the true Messiah, Yesus Kristus, Allah yang agung. Kalau di kita kan kak lambang setan itu ular ya kak. Ular, binatang, naga, banyak Oh, ya. oh tentang itu kak tentang Advent lagi kak. Kenapa Advent? Hanya karena tentang makanan kak, makanya Advent nggak diakui Kristen kak? Atau memang gimana itu kak? Advent itu Kristen yang ke Yahudi-Yahudian gitu loh. Ya, jadi mereka masih mengikuti sahabat Yahudi, masih mengikuti lo kosher-koshernya orang Yahudi. Itu saya tidak terlalu tertarik dengan Advent. Jadi ya saya tidak tahu banyak tentang Advent. Tapi ya Advent lah Advent gitulah. Tapi kan kakak pernah bilang gini kalau Advent itu hmm,
Kristen yang nggak diakui Kristen, agama yang nggak diakui Kristen sama apa kemarin kakak bilang lupa aku. Benar nggak itu? Mereka bukan tidak diakui Kristen, mereka tetap Kristen, tapi Kristennya agak lain dikit gitu. Karena sahabat Oh, mereka sendiri beda sendiri, nggak Natal, nggak semua lah itu gitu. Jadi ya, beda. ya Advent lah. Beda sama Kristen Ortodoks gitu ya kan kak. Tapi Beda, beda dengan semua Kristen mereka itu sendiri. Karena kan Advent kan baru ada di abad ke-20 oleh Ellen G. White dari Amerika kan, ya. begitu. Jadi Hmm. emang beda, ya. Setuju nggak kakak kalau contohnya gini kak? Kenapa Advent itu beda sama Kristen yang lain? Karena kan Kristen kan artinya pengikut Yesus. Jadi setiap perkataan Tuhan Yesus itulah yang diikuti. Makanya itulah Kristen ya kan kak? Advent pun mengaku mengikuti Yesusnya. Iya, tapi kan nggak Saksi secara Jehovah pun gitu. mengaku mengikuti Yesus, tapi kan mengikuti Yesus tuh yang bagaimana bentukannya. Begitu. Oh, Itu yang terpenting. Ya, benar atau betul. salah. Oke, gitu ya. Oke, makasih ya kak. Oke, ya. Shalom kak. Ya, salam. Oke, teman-teman, saya tidak bisa menaikkan di sini 100 orang masih mau meminta naik ke atas. Terima kasih sudah 1.100.000 tap-tap layar. Ini ada 42.500 tayangan. Saya mau menyampaikan bahwa Injil ini sudah didengarkan oleh 42.000 manusia yang telah hadir di TikTok scroll-scroll. Mereka telah datang ke TikTok singgah, ada yang pergi, ada yang datang singgah, ada yang pergi, ada yang datang singgah, ada yang pergi. Tapi setidaknya 42.000 orang sudah mendengarkan Injilnya Kristus. Nah, jadi saya mau mengatakan terima kasih sama Allah yang besar, Allah yang perkasa, Yesus Kristus bersama dengan rohnya yang kudus, roh kudus. Terima kasih kepada kalian, terima kasih kepada semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah mendukung saya di dalam doa. Saya meminta kalian doakan saya agar Tuhan berbelas kasih kepada saya, Tuhan memenangkan saya di dalam perkara-perkara rohani saya dan di dalam hal-hal yang Dia mau perkenankan, agar Dia memberkati saya dan terlebih lagi Dia memberkati kalian semua. Ingat, Injil Kristus adalah kekuatan orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah, tapi kebodohan bagi dunia. Maka kalau Injil adalah kekuatan Allah, sudah seharusnya bagi kita orang Kristen, Injil adalah kekayaan kita satu-satunya, yaitu Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Sembah dan pujilah Dia, agungkanlah namanya dengan mau taat kepada perintahnya sebagai bentuk kasih kita. Kalau Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan taat kepada Bapaknya, masaan kita mengupahi Dia dengan ketidaktaatan kita. Mari bersama-sama di tahun yang baru bertumbuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saya sendiri pun akan selalu berusaha untuk merubah diri agar lebih baik di hadapan Allah, semakin sederhana, semakin rendah hati, semakin kudus dan melayani Tuhan menjadi luar biasa untuk kemuliaan namanya. Kalian pun begitu, semua dari kita semua bisa dipakai Tuhan, dari hal-hal yang terkecil sampai Dia mempersiapkan hal-hal yang terbesar. Kita semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang berbeda. Kita hanya berbeda jenis kelamin, berbeda status sosial, berbeda tempat kelahiran, tapi bagaimanapun, I am Israeli, kamu juga adalah Israeli di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita.